Suatu ketika Iskandar Dzulqarnain, seorang raja besar yang menguasai hampir seluruh Eropa dan sebagian Asia Afrika saat itu, memanggil salah seorang pengawalnya dan memberikan surat wasiat. Jika aku nanti meninggal, tolong buatkan aku sebuah keranda yang dilubangi di sisi kiri kanannya, sehingga tanganku bisa engkau keluarkan. Agar rakyatku, agar pasukanku bisa melihat tanganku, katanya. Sehebat, sekaya, sekekuasa apapun, pangkatnya adalah pangkat di puncak, jenderalnya jenderal, rajanya raja, tetapi saat meninggal, tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ngasai Ngaji Kisah-Kisah Sufi. Kali ini ada sebuah kisah dari seorang raja yang di dalam sejarah dikenal sebagai raja yang sangat besar, yakni seorang raja besar yang bernama Iskandar Dzulqarnain, atau di dalam kitab-kitab sejarah Islam disebut sebagai Iskandar Dzulqarnain. Orang-orang barat menyebutnya sebagai Alexander the Great. Iskandar Dzulqarnain ini memiliki kekuasaan yang sangat luas, disegani, ditakuti oleh musuh-musuhnya, sangat disegani oleh pengikut-pengikutnya, dihormati, dikagumi oleh para pengikutnya. Suatu ketika Iskandar Dzulqarnain, seorang raja besar yang menguasai hampir seluruh Eropa dan sebagian Asia Afrika saat itu, memanggil salah seorang pengawalnya dan memberikan surat wasiat. Dia berkata kepada pengawalnya, "Jika aku nanti meninggal, tolong buatkan aku sebuah keranda yang dilubangi di sisi kiri kanannya, sehingga tanganku bisa engkau keluarkan. Agar rakyatku, agar pasukanku bisa melihat tanganku," katanya. "Lalu engkau baca surat ini ketika aku mau dimakamkan." Maka beberapa tahun kemudian Alexander the Great atau Iskandar Dzulqarnain atau Iskandar yang agung ini memang meninggal dunia. Sesuai dengan wasiatnya dibuatlah keranda mayat, keranda jenazah di mana tangan Iskandar Dzulqarnain dikeluarkan. Sehingga semua petakziah yang datang untuk menghormati Iskandar Dzulqarnain di hari pemakamannya bisa melihat tangan Iskandar Dzulqarnain. Lalu surat wasiat itu dibacakan, yang isinya kurang lebih, "Wahai rakyatku, wahai pasukanku, dulu engkau begitu kagum kepadaku, engkau begitu menghormatiku, karena waktu aku hidup, aku memegang kekuasaan yang besar, hartaku sangat banyak, wilayahku sangat luas, pasukanku sangat hebat, yang di dunia saat itu belum ada yang bisa mengalahkan aku. Dulu waktu aku hidup di dunia, aku kaya raya, kekuasaanku sangat luas, aku menggenggam kekuasaan dunia. Tapi lihatlah hari ini, tanganku kosong, tidak membawa apa-apa." Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah kisah pembelajaran besar bagi kita semua, bahwa sesungguhnya ada saatnya suatu nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seperti Iskandar Dzulqarnain yang tidak membawa apa-apa. Bahkan Iskandar Dzulqarnain yang memiliki sedemikian luas kekuasaan, sedemikian banyak harta, pasukan di dalam kendalinya, bahkan saat dia meninggal pun tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Pelajaran terbesar bagi kita semua,
untuk menghayati kisah ini. Bahwa apa yang benar-benar kita miliki bukanlah materinya. Yang benar-benar kita miliki adalah materi yang kita gunakan untuk kebaikan dengan keikhlasan hati. Saat kita benar-benar ikhlas beramal, saat kita benar-benar ikhlas memberi, itulah milik kita yang sejati, yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberi pelajaran kepada kita semua bahwa sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, secemerlang apapun karir kita, tidaklah bisa menjadi alasan bagi kita semua untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Kita tidak perlu dan tidak layak menyombongkan apa yang kita miliki, jabatan kita, harta kita, karir kita, karena sesungguhnya itu semua akan ada akhirnya. Sebagaimana kisah Iskandar Dzulqarnain, sehebat, sekaya, sekekuasa apapun, pangkatnya adalah pangkat di puncak, jenderalnya jenderal, rajanya raja, tetapi saat meninggal tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.